أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah masjid muhajirin asyakirin rahimakumullah. Apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala terus memberikan nikmatnya kepada kita. Padahal banyak sekali nikmat-nikmat yang kita tidak syukuri. Diberi mata untuk melihat yang haram, diberi telinga untuk mendengar yang enggak boleh. Lockdown, kosong waktu di rumah, cuma tidur aja. Tidak dipakai buat sholat duha. Malam juga tidur, paling witir 3 rakaat. Witir apa enggak kalau malam? Jawabannya meragukan. Enggak mau pamer saja. Banyak sekali nikmat yang tidak kita gunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat, tetapi Allah terus saja memberikan nikmatnya kepada kita. Enggak di-stop. Maka alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kalau kita terus bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Maka harus banyak-banyak bersyukur. Sampai masjidnya namanya syakirin. Artinya apa? Orang-orang yang bersyukur. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi setelah tasyahud sebelum salam adalah Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Minal bukhli, kalau berhenti bacanya apa? Bukhl, waqaf. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, bakhil. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu dari fitnah, dari dikembalikan ke sejelek-jelek umur yaitu pikun, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan azab kubur. Pertama, mengenai berlindung dari bakhil, pelit. Apa sih bakhil? Orang yang tidak mengeluarkan zakatnya yang wajib, maka dia bakhil. Tidak memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup padahal mampu, itu suami yang bakhil. Atau setiap kali ada orang yang mengajukan bantuan, minta ditolong, infak, dia enggak memberi. Maka itu namanya orang bakhil. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Cocok ini tehnya. Semoga sebagai penangkal corona. Jangan bakhil, jangan pelit. Pelit itu sifat yang dibenci. Kucing aja nggak suka sama orang pelit. Makan ayam ditungguin, sama kucing tulangnya. Nggak taunya ayamnya presto. Tulangnya dimakan juga. Kucing pergi sambil meong, dasar pelit. Jangan jadi orang bakhil. Gak ada istri yang senang dengan suami yang bakhil. Benci suami yang bakhil. Nabi berlindung dari sifat bakhil.
Dan dengan sebab bakhil pelit, maka timbul sifat pengecut. Orang itu kalau pelit, maka hatinya akan menjadi penakut, pengecut, serba takut. Apalagi ada orang lagi ceramah ditusuk, waduh, bahaya. Sebab orang yang bakhil, jangankan mengorbankan nyawanya, mengorbankan sedikit hartanya aja diperhitungkan. Jangan banyak-banyak, kasih sedikit juga udah senang. Pelit. Tetapi orang yang dermawan, dia akan pemberani. Jangan mengorbankan harta, nyawa juga. Kalau suruh dikorbankan di jalan Allah, dia korbankan nyawa. Maka berawal dari sifat bakhil, muncul sifat apa? Pengecut. Nabi berlindung dari sifat pengecut. Orang Islam itu pemberani. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemberani. Terdengar suara berdebam yang sangat keras di kota Madinah. Orang-orang pada keluar ingin melihat suara apa itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja balik dari arah suara tersebut dan mengatakan, tenanglah, enggak ada apa-apa. Kami berani lebih duluan mengawasi apa yang terjadi. Lihatlah Bara' bin Malik, krempeng badannya, keriting rambutnya, kurus. Tetapi ketika perang Yamamah memerangi Nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah masuk ke dalam benteng, Hadikatul Maut, benteng kematian. Ditutup rapat benteng. Kaum muslimin nggak bisa nyerang Musailamah. Siapa yang mendekat ke dinding benteng dilempar dengan rantai yang sudah dibakar merah dan ada pengaitnya, sehingga nggak ada yang berani mendekat. Bara' bin Malik yang kecil tadi bilang sama teman-temannya, siapa yang bisa melemparkan saya ke dalam benteng? Dia ambil perisai dari kulit, maka duduk Bara' bin Malik ke situ. Enteng dia badannya, diangkat rame-rame, kemudian dilempar, masuk ke dalam benteng, jatuh di tengah kerumunan pasukan Musailamah al-Kadzdzab. Dia putar-putar pedangnya seperti halilintar menyambar, mengamuk di dalam benteng. Kemudian dibuka pintu benteng dari dalam. Masuk kaum muslimin menyerang Musailamah al-Kadzdzab. Terbunuh Musailamah. Selesai perang, Bara' dicari, mana Bara' bin Malik? Sudah terkapar di lebih dari 80 luka di tubuhnya. Tusukan, tombak, sabetan, pedang, goresan, panah. Ternyata masih hidup. Kemudian diobati kurang lebih 3 bulan, sembuh lagi. Begitu orang Islam. Keberanian kita tidak mendekatkan ajal. Sifat penakut kita berpanjang umur. Walaupun kita jadi pengecut, penakut, waktunya mati, mati. Walaupun kita jadi pemberani, kalau belum takdirnya mati, nggak bakal mati. Jadi sikap pengecut bukan memperpanjang umur. Sebagaimana sifat pemberani tidak mempercepat ajal. Khalid bin Walid pemberani, senantiasa berjuang di medan perang, tapi matinya di tempat itu. Sedih sekali Khalid. Kenapa aku mati di tempat tidur seperti kerbau saja yang mati di kandang? Karena mereka, para sahabat, senang sekali kalau mati di medan perang. Benci kalau meninggal di dalam kamarnya. Maka ketika ditanya orang Romawi, apa yang menyebabkan kalian kaum muslimin berani memerangi kami? Jawabannya, karena kami sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Begitu kaum muslimin. Maka Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubn.
Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke sejelek-jelek umur, yaitu umur pikun. Ternyata pikun ada doanya biar enggak pikun. Dan Nabi juga berdoa agar jangan pikun. Semoga kita enggak pikun. Dan caranya harus banyak duit. Biar enggak pikun harus apa? Banyak duit. Sebab orang kalau kurang duit suka pikun. Semoga kita enggak pikun. Makan yang bergizi. Orang lapar kadang pikun. Lapar kurang makan itu bingung, dia nggak bisa mikir. Ada manusia yang nggak bisa mikir, hilang pikirannya karena lapar. Maka dijaga. Jangan lapar kecuali kalau lagi puasa. Kemudian doa, minta agar jangan pikun. Sejelek-jelek umurnya ini kembali seperti anak-anak. Fisiknya lemah, akalnya juga lemah. Gak bisa lagi mengingat apa yang pernah dihafal. Alhamdulillah. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, berilah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau hidupkan. Kemudian wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Fitnah dunia kata ulama yaitu Dajjal. Fitnah paling berbahaya adalah Dajjal. Yang kedua, fitnah dunia secara umum. Nabi mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah masalah harta. Masalah harta. Gara-gara bendahara masjid tersinggung, ditanya oleh imam masjid, dibacok mati. Fitnah harta. Begitu bahayanya. Makanya kalau urusan harta menjauh. Umar bin Khattab kalau didatangkan harta rampasan banyak yang harta rampasan perang yang melimpah, itu dia jijik melihatnya. Jika ada mahkota Persia Romawi yang didatangkan, diambil oleh Umar dengan ujung tombak, diangkat, nggak mau pegang dengan tangan, seakan-akan jijik lihat harta. Fitnah dunia, khusus bagi laki-laki, fitnah paling berat adalah perempuan. Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijal min an-nisa. Tidaklah aku tinggalkan di tengah kalian ujian yang paling berat bagi laki-laki melainkan perempuan. Bagi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, umurnya udah 70-an tahun waktu itu mengatakan, sampai saat ini saya masih mengkhawatirkan tentang fitnah wanita. Padahal umur udah 70, bagaimana yang 27? Ya Allah, semoga Allah melindungi kita dari fitnah dan azab kubur. Itulah yang perlu kita terus baca setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an turadda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil. Itu doa dibaca setelah tasyahud sebelum salam. Semoga Allah kabulkan doa. Ini penting doa-doa itu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, mempelajari peribadatan, cara wudu, cara sholat, doa, itu penting. Ada orang yang mempelajari tentang perkataan Mu'tazilah, perkataan Jahmiyah, perkataan Khawarij. Tapi ketika ditanya, bagaimana doa setelah makan? Tidak tahu. Bagaimana doanya? Masuk kamar mandi? Enggak ngerti. Maka bagaimana engkau menghafal perkataan ahlul bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, ngerti, tetapi doa sehari-hari enggak ngerti. Padahal itu yang Nabi suruh hafalkan, yang Nabi ajarkan. Bahkan Nabi mengajarkan doa tadi,
Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min al-bukhli wa a'udzubika min al-jubni wa a'udzubika min an turadda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa 'adzabil qabr. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengajarkannya seperti beliau mengajarkan ayat Al-Qur'an. Dan rawi hadis mengatakan Sa'ad pun mengajarkan anak-anaknya doa. Adapun judul yang disampaikan di WhatsApp mungkin diumumkan bahwa 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan, tapi di situ kebaikan ditulis di papan. Judul ini saya ambil dari buku Al-Usul Al-Thalathah oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Syekh Muhammad At-Tamimi mulai dengan doa. Karena ahlu sunnah itu paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk Allah. Maka senantiasa kita mendoakan kebaikan kepada orang lain. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail, bahwasanya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Wajib bagi kita belajar 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama ilmu. 4 perkara itu, 1 ilmu. Wa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu islami bil adillah, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu yang pertama dari 4 perkara. Kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Haytham bin Muhammad Jamil Sarhan. Beliau memberikan keterangan sababu ibtida'il musannif al-mattu bismillah al-matanu bil bismillah, sebab penulis buku ini memulaikan bismillah. Pertama, ibtida'an bi kitabillah wa bil anbiya alaihi salam. Karena meneladani kitabullah, meneladani para nabi alaihi salam. Biasakan kalau kita nulis surat, nulis buku, diawali dengan bismillah. Kenapa? Al-Quran juga selalu dimulai dengan bismillah. Yang kedua, ta'asyan biman qablahu minal ulama'i wa salaful ladina kanat min adatihim bada'a tatanifihim bil basmalah. Meneladani dengan para ulama sebelumnya dari salafus saleh yang apabila mereka menyusun satu susunan, yaitu tulisan atau kitab, dimulai dengan bismillah. Nah, manusia itu meniru yang baik-baik. Dulu para ulama juga memulai dengan bismillah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Raja Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulullah ila Hirakal Azimir Rum, aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain ila akhir hadis. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pembesar negeri Romawi. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Dan Allah akan memberikan ganjaran 2 kali. Ini ganjaran ketika Nasrani, ganjaran setelah Islam. Rasulullah SAW mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau memberikan surat kepada orang kafir sekalipun, Nabi memuliakannya. Ila Hirakal Azimir Rum,
kepada Heraklius, pembesar negeri Romawi. Begitu. Bukan kita ngomong orang kafir tuh, orang Kristen tuh. Udah. Itu bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama orang Kristen. Itu Nabi menulis surat begitu kepada Heraklius, pembesar negeri Romawi. Kita kadang-kadang benci dengan kekafiran, tapi salah caranya. Salah. Kemudian yang ketiga, dari tabaruk bismillahirrahmanirrahim, termasuk bab tabaruk dengan nama Allah yang mulia. Dimulai dengan bismillah karena tabaruk. Itu yang pertama. Kemudian penjelasan yang kedua, wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Kama asyarna fil muqaddimah anna min adatil musannif annahu yaftahu bid-du'a li talabil ilmi wa yas'alullaha lahumur rahmah. Sebagaimana telah kami jelaskan di muqaddimah bahwasanya kebiasaan musannif penulis kitab usul as-salasah ini memulai dengan doa kepada penuntut ilmu dan memohonkan kepada mereka kasih sayang. Wa fi hadza dalilun ala rahmati ulama'i ahli sunnah wal jamaah bi talabati. Ini semua menunjukkan bahwasanya kasih sayang para ulama ahlu sunnah kepada murid-murid mereka. Guru itu harus sayang sama muridnya. Jangan bengis, jangan serem. Sayang. Semoga Allah merahmati. Begitu. Kemudian yang kedua, anna dinal Islam mabniyun aslan ala rahmah. Bahwasanya agama Islam ini dibangun atas dasar kasih sayang. Maka pertama kali beliau menulis rahmah. Nah, kasih sayang ini yang harus ditimbulkan satu dengan yang lain, saling sayang, menyayangi. Jangan saling curiga-mencurigai sesama muslim. Hukum asalnya sesama muslim husnudzon, berbaik sangka. Hukum asal, nggak boleh suudzon, tidak boleh buruk sangka sesama muslim. Kecuali nampak gejala-gejala yang mengharuskan suudzon. Ketahuilah bahwasanya yang pertama kali harus dipelajari adalah ilmu. Apa sih ilmu? Wa ma'rifatul haq bidalilihi wa diddul jahl. Ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya, lawannya adalah kebodohan. Orang yang berilmu itu orang yang tahu kebenaran dan tahu dalilnya. Itu ilmu. Kalau tahu kebenaran tapi nggak ngerti dalilnya, maka belum lengkap. Harus tahu dalilnya. Selanjutnya, setelah ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Maka at-tsaniyatu al-amalu bih. Yang kedua adalah mengamalkannya. Tadi kita belajar doa. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an muradda ila ardhil umri. Wa'udzubika min fitnatil dunya wa 'adzabil qabri. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kita amalkan ilmu. Yang kedua, amal. Bagaimana mengamalkannya? Jadi orang yang dermawan, jangan bakhil, jangan pelit. Bagaimana mengamalkannya? Jadi orang yang pemberani, jangan jadi pengecut. Itu namanya mengamalkan ilmu. Qila fi bayanil ilaqati bainal ilmi wal amal. Dikatakan bahwa hubungan antara ilmu dan amal yahtiful al-amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Bahwasanya ilmu itu memanggil kepada amal.
Kalau dia mengabulkannya, memenuhi panggilannya. Kalau tidak, akan hilang. Pernah hafal juz amma? Pernah hafal. Dipakai nggak buat sholat tahajud tiap malam? Enggak. Hilang apa masih? Hilang. Pernah hafal 3 juz? Pernah hafal? Pernah hafal. Tapi kalau nggak diamalkan, hilang. Maka ilmu itu diamalkan. Biar nggak hilang. Fala fa'idata fi ilmin ghari muqtarinin bi amalin. Tidak ada faedahnya ilmu yang tidak diiringi dengan amal. Ngajinya rajin, tapi kalau nggak diamalkan nggak ada faedah. Idza ta'allama wajib alaihi an ya'mala wa illa kana fihi syubhun bil yahud. Maka apabila kau belajar, wajib bagimu untuk mengamalkan. Kalau tidak, itu menyerupai Yahudi. Di antara sifat Yahudi, berilmu tapi tidak beramal. Kalau ada orang pinter, cerita agama, nggak mau kalah. Kalau debat, Masya Allah. Tapi istrinya nggak pakai jilbab, dibiarin. Anaknya, ilmunya tidak diamal. Kecuali memang sudah dinasehati, sudah ditalak, bahkan masih begitu juga. Perlu dikasih saingan. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak, dia menyerupai dia. Li'annal yahuda 'indahum 'ilmun wala 'amal. Karena Yahudi itu punya ilmu tapi tidak beramal. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 146, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yahudi tahu Muhammad ini Nabi karena sudah disebutkan di dalam Taurat tentang akan adanya seorang Nabi yang bernama Muhammad atau Ahmad. Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti. Berilmu tapi tidak beramal. Yahudi. Wa awwalu man tusa'aru bihin nar salasatun. Dan yang pertama kali neraka dinyalakan adalah 3 golongan. Minhum alimun ta'allama al-ilma wa lam ya'mal bih. Di antaranya adalah orang alim yang mempelajari ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Itu bahan bakar neraka pertama. Disebutkan dalam hadis yang Abu Hurairah rawi hadis kalau menceritakan hadis itu kadang pingsan. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah orang yang kaya raya dengan harta. Kalau dipanggil oleh Allah, kalau ditanya, apa yang kau kerjakan dengan nikmat yang kuberikan? Aku infak di jalanmu ya Rabb, karena Allah katakan kamu dusta. Kamu infak tidak lain karena ini disebut sebagai orang dermawan. Dan kamu sudah mendapatkannya. Lalu diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, diberi fisik yang kuat. Lalu ditanya, untuk apa nikmat yang kuberikan? Dijawab, aku gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Karenamu. Maka Allah katakan kamu bohong. Kamu berjihad karena kau ini disebut sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Dan engkau telah mendapatkannya di dunia. Dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang berilmu. Ketika ditanya, untuk apa kau gunakan nikmat yang kuberikan? Aku mempelajari kitabmu, aku mengajarkannya dan mengamalkannya karenamu ya Allah. Maka Allah katakan kau bohong. Engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai qari. Engkau belajar ilmu agar kau disebut sebagai alim. Dan engkau telah mendapatkannya di dunia. Maka dia pun diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan orang Arab mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu dengan ilmunya tapi tidak mengamalkan, dia diazab sebelum penyembah berhala.
Berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Dia diazab sebelum penyembah berhala. Penyembah berhala belum diazab, dia sudah dapat azab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Itulah 4 perkara menuju kebahagiaan. As-salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah. Setelah kita berilmu, mengamalkan ilmunya, baru dakwah. Ad-da'watu syurutun wa dawabitu yajibu an taquma 'alaiha wa min ahammiha. Dakwah, syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang wajib ditegakkan di atasnya. Di antaranya yang paling penting, pertama, an takuna dakwah khalisatan liwajhillahi ta'ala. Orang yang berdakwah pertama kali hendaknya dia dakwah ikhlas karena Allah Ta'ala. Syarat pertama dakwah. Begitu dakwah dipuji-puji, dia tetap dakwah. Begitu dakwah dihina dan dicela, dia tetap berdakwah. Dakwahnya bukan mengharapkan pujian, dakwahnya tidak takut dengan celaan. Itu orang yang ikhlas. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Dia tetap tegar di atas jalan ikhlas. Dia mengharap balasan dari Allah, bukan mengharap balasan dari manusia. Yang pertama, ikhlas. Semoga Allah mengikhlaskan hati kita. Yang kedua, an takuna ad-da'wah mabniyatan 'ala al-'ilmi syar'i. Hendaknya dakwah dibangun di atas ilmu syar'i. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kalian kepada Allah atas dasar basirah, atas dasar ilmu, baik nakal maupun akal. Ilmu nakal, ilmu yang dinukil, yaitu dari Quran dan Sunnah. Ilmu akal, yaitu akal kita. Orang yang berdakwah harus cerdas, tidak sekedar hafal dalil. Sebab kalau tidak, dia akan terkena syubhat. Satu, ikhlas dalam berdakwah. Yang kedua, harus dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Yang ketiga, an takuna dakwah bil hikmati was sabri. Hendaknya dakwah itu dengan bijaksana, dengan sabar. Dakwah itu harus dengan kebijaksanaan, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Sudah adzan, dan setelah salat Isya, insya Allah. Dilanjutkan atau cukup? Kalau dilanjutkan setelah salat Isya. Mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oh gitu, setelah adzan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
4 perkara yang merupakan jalan kebahagiaan. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Dan dakwah nggak mesti harus duduk dikelilingi banyak orang. Dakwah nggak mesti harus naik mimbar. Kita mendakwahi istri kita, anak kita, itu dakwah. Tadi apa yang kita hafal dari doa, ajarkan kepada istri, kepada anak, kepada suami, itu termasuk dakwah. Dan di dalam dakwah, pertama hendaknya ikhlas, yang kedua dibangun atas dasar ilmu syar'i, dan yang ketiga dakwah dengan kasih sayang, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan dengan sabar. Tapi yang namanya dengan bijaksana, yaitu meneladani Rasulullah. Bukan dibilang dakwah bijaksana kalau dakwah kepada pemusik ya ikut main gitar. Kalau dakwah kepada anak muda ya ikut main futsal, main bola, dakwah dengan hikmah. Kalau dakwah sama pelacur. Jadi dakwah yang hikmah adalah dakwahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bukan hikmah menurut cara sendiri. Topongeli orang Jawa. Topongeli. Itu artinya menghanyutkan diri dengan lingkungan. Bukan begitu. Dakwah sama pemabuk ikut nongkrong. Enggak. Dakwah yang hikmah adalah dakwah yang dijalankan oleh para nabi dan para ulama. Kemudian yang keempat mengenai dakwah, antatimma mura'atu ahwalil mal'uwin. Hendaknya kita memperhatikan kondisi orang yang didakwah. Dakwah, lihat kondisi yang didakwah. Ada kaum intelek, bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa yang intelek. Dakwah kepada orang kampung tentu dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Walhasil memperhatikan kondisi orang yang didakwah. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal diberitahu, ya Mu'adz innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Faltaqul awwala ma tad'uhum ilaihi hajatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi dakwah yang pertama kali adalah masalah tauhid, karena itu adalah fondasi. Ad-dalilu ala hadhihi syurut. Dalil-dalil mengenai syarat-syarat ini, dalil mengenai syarat-syarat ini, yakni dalil mengenai harus ikhlas, harus dibangun atas dasar ilmu syar'i dengan hikmah dan sabar, memperhatikan kondisi orang yang didakwahi, adalah firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Al-musyaru ilaihi huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i. Dan yang diisyaratkan ini maksudnya adalah apa yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat. Was-sabilu huwa at-thariq. Yang dimaksud dengan sabil adalah jalan. Inilah jalanku, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Ad-da'i ila Allah wal mukhlisul ladzi yuridu ayyusila an-nasa ila Allah. Seorang dai mengajak kepada Allah adalah yang ikhlas, yang dia menghendaki agar manusia sampai kepada Allah, sampai kepada surganya. Jadi kita mengajak manusia bukan kepada diri saya, bukan kepada partai saya, bukan kepada organisasi saya, bukan kepada kelompok saya. Bukan. Orang yang ikhlas mengajak manusia kepada Allah agar semuanya beribadah kepada Allah. Kalau manusia sudah beribadah kepada Allah, selesai. Apakah mereka beribadah kepada Allah karena dakwah kita atau karena dakwah orang lain? Tidak usah marah ketika kita dakwahi orang nggak mau terima. Ketika didakwahi sama yang lain, sama dakwahnya tapi mau terima. Oh kamu kalau dinasihatin saya nggak mau sih, dan sama dia aja kamu mau. Gak usah marah, kan tujuannya yang penting dia
beribadah kepada Allah. Lewat kita boleh, lewat yang lain juga boleh. Dan kita sendiri harus koreksi diri, kita dakwahnya benar atau belum. Ketika kita berdakwah kepada manusia, lalu manusia menolak dakwah kita, jangan salahkan orangnya. Mungkin penyampaian kita yang nggak baik, kasar, atau mungkin penyampaian kita yang nggak jelas, muter-muter aja mau apa sih? Ceramah lama banget tapi nggak tahu apa maksudnya. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya orang nggak mau terima. Maka kita nggak usah sedih. Yang penting manusia mau beribadah kepada Allah. Ala basiratin, al-basirah hiya al-ilm. Tasmulu huna al-ilmu bisyar'i. Ini maksud dengan atas dasar basirah yaitu atas dasar ilmu. Termasuk di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Orang mengajarkan manusia mengajar apa? Ajar tauhid. Kita harus tahu ilmu tentang tauhid. Yang kedua, halil mad'u. Ilmu tentang keadaan yang didakwahi. Ilmu tentang keadaan yang didakwahi. Dan kalau kita punya ilmu, insya Allah selamat. Ketika orang nggak punya ilmu dakwah, celaka. Pembunuh 99 orang tanya sama pendeta, ada orang membunuh 99 orang. Apakah orang seperti itu dia masih bisa taubat? Dengan kebodohannya dia jawab, nggak bisa. Dosanya udah terlalu banyak. 99 orang dibunuh. Nggak bisa taubat, nggak bisa. Sekalian jadi bunuh. Jadi membunuh berapa? 100. Itulah jawaban tanpa ilmu, mencelakakan dirinya. Begitu tanya kepada orang alim, ada orang membunuh 100 orang. Orang seperti itu masih bisa taubat atau tidak? Siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Pintu taubat senantiasa terbuka. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah membuka tangannya di siang hari untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di malam hari. Terus pintu taubat terbuka. Tulis, pintu taubat terbuka 24 jam. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari udah terbit dari barat, baru pintu taubat tertutup. Atau sampai nafas di tenggorokan. Kalau udah mau mati baru taubat, itu dia sudah tertutup pintu taubat. Maka selamat. Jadi ilmu syar'i, yang kedua ilmu keadaan yang didakwahi. Yang ketiga, at-thariqul muwassilu ilal maqsud, jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Mendakwai anak kecil beda dengan orang yang sudah dewasa. Mendakwai bapak sendiri nggak sama dengan dakwai teman. Kalau teman bisa dipanggil, bro sini. Dari dulu lu gak tobat lu. Bisa kita kasih teman begitu. Tapi kalau nasihin bapak sendiri, sini duduk Petua bapak masih dunia aja yang dicari. Digaplok kita sama orang tua jangan begitu. Apalagi duduk misalnya, kita pegang buku, kemudian kita baca di sampingnya. Bacanya kedengeran. Ini bapak kita pura-pura tidur, padahal dengerin kita. Sehingga masuk nasihat tanpa harus merasa dia dinasehati. Kalau bapak kita mau tanya, oh alhamdulillah. Ketika itulah kita menjelaskan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Jadi harus mengetahui bagaimana jalannya. Karena orang yang memberikan nasihat atau berdakwah seperti dokter yang mengobati pasien. Ada yang perlu dengan ini penyakit sudah parah, mungkin dosisnya harus tinggi. Kalau ini beda-beda satu dengan yang lain. Ada yang dinasihati dengan sindiran doang, dia tersindir. Baru dibacain doa Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Dia tersindir, sulit banget nih. Akhirnya berubah, nggak jadi. Baru sindiran doang. Ada juga yang gablek, udah disindir nggak paham juga. Harus ditunjuk hidungnya. Walhasil yang mana yang bisa menyampaikan kepada tujuan itu yang ditempuh. Nggak semuanya harus keras, nggak semuanya harus lembut. Ada yang perlu dengan keras, ada yang perlu dengan kelembutan. Begitulah jalan-jalan kepada dakwah.
Ka'anna al-mu'allif rahimahullah yaqul, seakan-akan penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, idza ta'allamta thumma amilta wajib 'alaika tasayyara 'ala ma kana 'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu telah belajar dan kamu telah mengamalkannya, maka wajib bagimu untuk menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sahabatu was-salafus salih. Demikian juga para sahabat dan salafus salih. Haitsu qala Allah, tatkala Allah Taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah atas dasar basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Idzan la budda minad da'wah. Oleh karena itu, tidak boleh tidak, harus dakwah. Setelah ilmu, amal, harus dakwah. Kenapa? Yang dijalankan oleh Nabi, ilmu, amal, dakwah. Yang dijalankan oleh para sahabat, ilmu, amal, dakwah. Semua harus berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Tadi kita katakan, nggak mesti harus naik mimbar, nggak mesti harus dikerumuni banyak orang. Tetapi kita mendakwahkan pertama kali buat diri kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kurang berapa menit? Sudah habis waktunya. 5 menit lagi. Baiklah teman-teman. Kan baru 4. Sekarang baru berapa tadi? 1 ilmu, 2 amal, 3 dakwah. Sekarang yang keempat. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adati. Yang keempat, sabar dalam gangguan di dalamnya. Jadi dalam kita berdakwah itu harus sabar. Zakara al-musannif rahimahullah ba'da dakwah as-sabra. Muallif penulis kitab ini mengatakan setelah kita dakwah kita harus sabar. Ka'annahu yaqulu lak, akan beliau berkata kepadamu, innal ladzi yasluku hadha at-tariqa, sesungguhnya orang yang menempuh jalan ini, tahsulu lahu umurun kama hasalat lil anbiya'i war rusul, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalam. Semoga keselamatan buat mereka. Fala budda minas sabri, maka tidak boleh tidak, kalian harus sabar. Orang yang menempuh dalam jalan dakwah itu akan mengalami seperti yang dialami oleh Nabi. Maka harus sabar. Apa yang dialami oleh Nabi? Dibenci, dicaci, dimusuhi, diusir, dibunuh, dan lain-lain. Harus sabar. Itu dia. Makanya ilmu, amal, dakwah, sabar. Sampaikan, jangan takut. Karena kita pemberani bukan berarti cepat mati. Kita pengecut bukan berarti panjang umur. Gak mesti pengecut itu panjang umurnya. Sebagaimana gak mesti pemberani itu cepat mati. Kalau belum takdirnya mati, mau dibunuh, malah yang membunuh mau dibunuh. Jadi tidak akan mati kalau belum takdirnya mati. Wa dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalilnya dari 4 tadi, ilmu, amal, dakwah, sabar. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Setelah berilmu beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Itu dalil dari ilmu, amal, dakwah, sabar. Surat apa? Surat Al-'Ashr. Sabar, sabar. Sabar kan ada batasnya. Nabi katakan, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar kalian sampai berjumpa denganku di telaga. As-sabru, apa sih sabar? Lughatan al-habsu, secara bahasa sabar itu menahan diri. Ketika kita dicaci-caci, dimaki-maki, kita diam, enggak balas, itu namanya sabar. Ketika orang menghina kita, mencaci maki kita, kita ikut melawannya. Lu jual, gua beli.
ikan bawal bawa terong, lu jual gue gorong. Itu bukan sabar ya. Hina-hina diem, nggak lawan. Sabar itu menahan diri. Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, itu dihina-hina orang. Pulang dari masjid dicaci maki orang. Lalu murid-muridnya mau mengeroyok orang yang mencaci maki. Kata dia, jangan, biarkan dia. Nggak dibalas. Begitu ba'da itu, Ali Zainal datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang mencaci maki udah ketakutan. Jangan-jangan sekarang dia mau balas. Ternyata dia cuma mengatakan, apa yang kamu katakan tentangku tadi siang dari kejelekan-kejelekanku, itu baru sedikit yang kamu tahu. Kejelekanku yang banyak yang belum kamu tahu, lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mencela kita kan sedikit yang orang tahu kejelekan kita. Sedikit. Kejelekan kita yang banyak ditutupi oleh Allah. Maka kalau kita dicela-cela, diam aja. Tak usah kita balas. Dan Syekh Abdul Razak, hafizahullah, ketika ditanya, tidak salah, Ustaz Firanda, saya dakwah di negeri saya disebut Dajjal, saya dibilang begini-begini, apakah harus balas? Jangan dibalas. Kemudian ketika di pesawat atau di mana, kemudian nasihat, jangan dibalas. Kalau kita dihina, dicela orang, jangan dibalas. Biar Allah saja yang membalas. Sebab pembelaan kita belum tentu menang. Kita membela diri belum tentu menang. Tapi kalau Allah yang membela, pasti menang. Kelamaan, sampai di sini saja. Kita lanjutkan lain waktu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi